Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Andrea Petabang, stambuk L131-18164, kelas KHTB. Sejarah Kehutanan Masyarakat dan Kehutanan Masyarakat sebagai proyek, metode, dan paradigma. Sejarah pengelolaan hutan oleh masyarakat lokal di Indonesia di beberapa tempat telah berlangsung sebelum legalitas hukum formal ditetapkan oleh pemerintah. Hal itu berbagai klaim kepemilikan pun muncul yang menyebabkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat dan antara pemegang konsesi dengan masyarakat. Untuk penyelesaian konflik tersebut, perlu pengaturan yang lebih adil dalam menetapkan siapa subjek dan pengelolaan hutan agar pengelolaan berlangsung secara efektif. Kebijakan yang digunakan untuk melegitimasi masyarakat hukum adat memanfaatkan hutan ialah Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal itu antara lain menetapkan masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak mengambil hasil hutan dan kebutuhan hidup sehari-hari, berhak mengelola hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan berhak mendapatkan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sejarah kehutanan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri sejak tahun 1970-an, pemerintah melirik dan memanfaatkan hutan sebagai salah satu sumber penghasilan negara. Pengelolaan hutan berbasis eksploitasi sumber daya hutan berlandaskan Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967 dilakukan dengan penekanan pada keterlibatan swasta di mana program kehutanan masyarakat bukan menjadi isu utama. Paradigma pengelolaan hutan berbasis negara ternyata gagal menjawab isu pengelolaan hutan berkelanjutan dan kemiskinan. Kongres Kehutanan Dunia 1978 yang dilaksanakan di Jakarta pun kemudian menyuarakan gagasan Forest for People. Walau demikian, butuh waktu beberapa tahun hingga kemudian mulai ada program perhutanan sosial oleh Perum Perhutani dan Hutan Kemasyarakatan oleh Departemen Kehutanan. Hingga akhirnya seiring dengan proses reformasi UU PK nomor 5 tahun 1967 kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Kehutanan nomor 41 tahun 1999 yang di dalamnya mengakui keberadaan hutan adat dan peran serta masyarakat. Hutan kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan merupakan salah satu pola pemberdayaan masyarakat selain pola hutan tanaman rakyat, hutan desa, dan kemitraan. Di beberapa lokasi di Lampung, contoh-contoh kecil penyelenggaraan hutan kemasyarakatan menunjukkan bahwa pola hutan kemasyarakatan berkembang secara baik serta dapat diterima dan dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Masyarakat yang melaksanakan program hutan kemasyarakatan bisa mematuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan. Hutan kemasyarakatan kemudian tidak berkembang hanya sebagai pelaksanaan program penyelamatan hutan, tetapi juga sebuah sarana pembelajaran. Tentu saja pembelajaran tersebut perlu terus dikembangkan sambil menyelesaikan rintangan yang bergelombang. Peluang masyarakat di sekitar hutan untuk meraih kesejahteraan sembari melestarikan hutan sudah ada di depan mata. Sejumlah kelompok tani kini sudah mendapatkan izin pengelolaan definitif selama 35 tahun. Kelompok-kelompok lainnya juga sedang berlomba-lomba untuk mendapat izin definitif. Tahapan-tahapan proses dalam pengusulan proyek, yaitu yang pertama, penjelasan umum proyek. Penjelasan umum proyek merupakan penjelasan mengenai hal-hal dasar dari proyek yang akan dibangun oleh pihak-pihak yang akan terkait dalam suatu proyek seperti data perusahaan, kemitraan, atau latar belakang. Selain itu terkait dengan kerjasama kegiatan yang dilakukan, status negosiasi, kemudian jenis-jenis proyek seperti jenis kegiatan, luas areal, jenis tanaman, dan rotasi serta lokasi proyek yang akan dilakukan. Yang kedua, rencana kerja. Yang termasuk dalam rencana kerja suatu proyek yaitu periode proyek atau jangka waktu yang ditargetkan, lingkup kegiatan seperti persiapan lapangan, penanaman dan pemeliharaan, dan pola penanaman seperti silvopastur.
Yang ketiga, rencana investasi. Ruang lingkup dalam rencana investasi seperti perkiraan biaya, perkiraan penghasilan, sumber dana, dan pendugaan keuntungan bersih karbon dari kegiatan. Yang keempat, perkiraan keuntungan dari aspek lingkungan. Perkiraan CO2 yang diabsorpsi, keuntungan terhadap lingkungan global seperti penurunan emisi. Yang kelima, perkiraan keuntungan dari aspek sosial. Yang keenam, kemungkinan pencegahan dari dampak yang diberikan, potensi kebocoran negatif seperti kebakaran, naiknya transportasi emisi, pencarian kayu, budaya negatif, dan sebagainya. Cara-cara penanggulangan untuk mengurangi dan menghindari kemungkinan terjadinya dampak negatif, misalnya dengan pengamanan hutan, pelibatan masyarakat, peningkatan awareness, dan sebagainya. Kehutanan masyarakat sebagai metode. Sebagian penggiat kehutanan masyarakat memiliki pahaman bahwa salah satu tafsir baru kehutanan masyarakat bahwa kehutanan masyarakat hanyalah sekedar alat atau paling jauh metode. Kehutanan masyarakat adalah piranti yang kira-kira fungsinya tidak berbeda jauh dengan pisau cukur, sehingga dapat dikatakan bahwa kehutanan masyarakat adalah metode yang bisa saja salah. Sebagai sebuah alat atau metode, kehutanan masyarakat tentu akan mengalami tambal sulam, pembaruan, ketinggalan zaman, dan tidak mengatakan usang, dan berbagai sifat keterbatasan lain-lainnya. Sesuatu yang tidak pernah akan terjadi pada ideologi. Kehutanan masyarakat sebagai paradigma. Memasuki dasawarsa terakhir, terjadi perubahan mendasar dalam pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia. Hal ini juga akibat adanya tuntutan global terhadap pelestarian sumber daya alam yang menguasai hajat orang banyak tersebut, didasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal. Dimulai dengan boikot kayu tropis oleh beberapa kalangan pencinta lingkungan di beberapa negara Eropa Barat. Menjelang akhir dasawarsa 80-an, tuntutan sertifikasi pengelolaan lestari dari beberapa negara konsumen hingga desakan Intelguna meratifikasi hasil-hasil KTT Bumi di Rio de Janeiro, membuat negara-negara tropis termasuk Indonesia untuk meninjau kembali dan menyempurnakan kebijakan kehutanan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.